Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Khadir Nanam. Sudahkah Anda menanam hari ini? Semoga yang Anda tanam bisa memetik hasil di kemudian hari. Hari ini di channel Khadir Nanam akan menanam bibit durian. Nah, karena banyak kawan-kawan yang mempertanyakan gimana sih nanam bibit durian biar tumbuhnya 100% dan pertumbuhannya bisa lurus. Nah, kita kasih ya tutorialnya supaya kawan-kawan bisa tahu gimana pertumbuhan bibit durian agar tumbuh 100%. Ya, kita gunakan sangkak telur. Nah, gimana caranya? Ikutin terus dan tonton terus video ini sampai akhir. Akan kita kasih tahu gimana caranya menanam bibit agar tumbuhnya bisa sampai 100%. Nah, pertama-tama kita cuci dulu ya bibit duriannya. Kita cuci bersih biar hilang semua daging yang menempel pada biji duriannya. Karena kalau ada biji durian daging yang menempel pada biji duriannya, itu akan tumbuh jamur. Ya, itu bisa kita pastikan bibitnya nggak akan tumbuh ya. Nah, kita cuci bersih dulu bibit duriannya. Kita cuci bersih, jangan sampai ada daging yang tersisa. Nah, setelah itu kita buang airnya. Setelah kita merasa sudah bersih ya, kita buang saja. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya kita gunakan sangkak telur. Nah, pertama sangkak telurnya ini ataupun kartun telur ini kita basahi dulu. Nah, ini cara yang sangat mudah ya. Jadi banyak manfaat kita menggunakan sangkak telur. Nanti saya akan jelaskan. Nah, setelah kita basahi, selanjutnya kita letakkan bibit duriannya seperti ini ya, seperti meletakkan telur biasa saja. Nah, telur seperti meletakkan telur. Nah, kita susun, ya, kita susun semua. Ya. Ini yang paling penting adalah cara penanamannya. Nah, jangan sampai terbalik. Nah, yang ini di atas, oke, yang apanya di bawah. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, penanamannya jangan sampai terbalik. Oke, sisi putihnya itu ada di bawah dan yang tidak ada putihnya yang mulus tuh bisa posisinya di atas. Nah, ini kita buang dulu, masih ada tersisa sedikit dagingnya. Nah, kita susun. Nah, kita susun yang rapi. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan kalau kita menggunakan sangkak telur ya. Tapi ini penyemaian dengan jumlah yang sedikit ya. Nah, oke, tapi kalau jumlah banyak pun tidak masalah juga kalau kita bisa menyediakan sangkak telur yang lumayan banyak juga. Nah, manfaatnya sangat banyak. Nanti saya jelaskan sembari kita mempraktekkan gimana caranya menggunakan sangkak telur ini ya. Nah, setelah merasa rapi seperti ini, sudah disusun dengan rapi, selanjutnya akan kita tutup. Atasnya itu kita tutup dengan sangkak telur juga ya. Kita tutup dengan kartun telur itu. Kita tutup di atasnya. Nah, setelah itu kita biarkan selama 2 hari. Oke, kita tunggu. Nah, ini hari kedua ya. Jadi kemarin kita semai, sekarang sudah hari kedua. Ini video yang kita buat hari kedua. Nah, kita cek apakah pertumbuhannya bagus. Nah, kita lihat sendiri ya, kita cek. Nah, seperti ini penampakannya. Kita lihat satu persatu apakah sudah tumbuh. Nah, oke, ini dia sudah tumbuh. Nah, ini yang bibit kita semai 2 hari yang lalu. Oke. Nah, oke, sangat bagus ya. Oke. Nah, jadi fungsi di sini kita bisa menyeleksi langsung mana bibit yang tumbuh, mana yang tidak. Jadi yang kita ambil yang tumbuhnya saja, yang sudah keluar akarnya itu, udah mau mengeluarkan akarnya. Nah, itu yang akan kita tanam nantinya. Nah, cuman ini kan pertumbuhannya masih sedikit ya. Nah, nanti
kita tutup kembali dan kita tunggu sekitar 1 atau 2 hari lagi. Oke, kita tutup kembali. Nah, oke kawan-kawan, ini adalah hari keempat setelah penanaman, setelah kita menyemai. Nah, kita cek lagi apakah bibitnya ini sudah tumbuh. Oke, mari kita cek sama-sama. Ya, ini adalah bibit yang kita tanam 4 hari yang lalu ya. Nah, kemarin 2 hari yang lalu kita cek, pertumbuhannya masih sedikit. Nah, sekarang kita lihat sudah mulai keluar ya, akarnya itu sudah mulai keluar. Nah, kita cek dulu satu persatu supaya kita bisa memastikan. Nah, kita lihat. Oke, tumbuh ya, kita tumbuh semua. Nah, coba kita cek ada yang tumbuh atau tidak, apa ada yang belum tumbuh. Oh, alhamdulillah tumbuh semua ya. Oke, ini adalah bisa kita seleksi. Nah, yang tumbuh kita letakkan ke dalam, kita tanam di dalam polybag. Nah, gimana cara penanamannya? Nah, seperti ini. Nah, kita lihat sudah tumbuh, kita lubangin sedikit seperti tadi. Nah, kita tancapkan saja. Oke, kita tancap lagi. Nah, jadi kita menanam bibit yang sudah tumbuh saja, yang sudah mulai tumbuh akar. Nah, sudah mengeluarkan akarnya. Nah, oke seperti ini. Nah, jadi kita bisa pastikan bibit ini akan tumbuh semuanya. Yang apabila belum ada tumbuh akarnya, ya udah kita letakkan kembali di dalam sangkak telurnya, di dalam kartun telurnya. Nanti kita tunggu lagi sampai tumbuh. Apabila tidak tumbuh ya jangan ditanam. Jadi di sini manfaat dari kartun telur ini, kita bisa sekalian menyeleksi mana bibit yang tumbuh, mana yang tidak tumbuh. Jadi yang kita tanam yang tumbuh saja. Oke, bisa dipahami ya kawan-kawan cara menanam agar bibit benih duriannya atau biji duriannya itu bisa tumbuh semuanya. Nah, kita cek dulu ada nggak yang tidak tumbuh. Kita cek. Nah, ini dia, ini belum tumbuh ya, belum mengeluarkan akarnya. Jadi jangan kita tanam. Nah, kita cari lagi ada nggak yang belum tumbuh. Nah, seperti ini kan belum tumbuh. Ya udah jangan ditanam. Kita tanam yang sudah ada akar, yang keluar akarnya saja. Nah, berarti bisa kita pastikan biji ini akan tumbuh. Nah, jadi kita tidak membuang-buang tenaga untuk menanam bibit yang tidak akan tumbuh atau tidak bagus, biji yang tidak bisa kita gunakan sebagai bibit. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak ya. Nah, nanti bibitnya akan seperti ini. Kan kawan-kawan banyak yang bertanya, kenapa bibitnya bisa lurus, Bang? Nah, seperti itu cara penanaman yang saya lakukan. Jadi bibitnya itu bisa tegak lurus karena kita penanamannya itu benar, dan kita seleksi bibitnya itu pun, seleksi benih yang akan kita tanam pun benar. Makanya pertumbuhannya itu bisa bagus. Jadi nanti bibit durian yang kita tanam ini adalah untuk seedling. Jadi seedling kita gunakan pun akan bagus. Nah, karena dia tumbuhnya lurus. Nah, ini langsung kita tanam semua saja di dalam polybag yang sudah saya siapkan. Jadi bagi kawan-kawan yang selalu bingung ya, kenapa sih bibit durian saya tanam tidak tumbuh semua? Nah, mungkin bisa mengikuti tips yang saya berikan ini supaya bibit duriannya bisa tumbuh semua, karena kita bisa menyeleksi dari awal menanam biji duriannya. Nah, bagi kawan-kawan yang menyukai video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe kalau memang ini bermanfaat, dan bisa di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.